Selamat pagi sahabat Beraset ya. Jadi pagi ini kita akan share mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan pada pekan lalu ya. Langsung next di slide 1 ya. Jadi DPR ya secara resmi telah mengesahkan RUU tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ya dalam rapat paripurna di pekan lalu di tanggal 21 Maret 2023 ya di hari Selasa ya. Jadi kali ini eh, Presiden Jokowi telah menandatangani ya, Perpu Cipta Kerja di bulan Desember 2022 ya setelah sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di 2020 itu dinyatakan inkonstitusi secara bersyarat ya setelah adanya permohonan dari uji formil yang dilakukan oleh beberapa pihak ya. Jadi MK menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ya tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Jadi memang Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk segera memperbaiki undang-undang yang ditetapkan untuk mendorong investasi di Indonesia tersebut. Next, jadi memang undang-undang yang disahkan di bulan Oktober 2020 lalu ya, yang ditujukan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi berbagai requirement ya, yang dibutuhkan untuk perizinan dan proses land acquisition. Ya. Jadi undang-undang tersebut memang banyak dikritik ya, terlalu pro bisnis yang bisa menyebabkan mengganggu hak-hak dari buruh ya dan juga hak-hak terhadap kepemilikan tanah ya. Di sisi lain juga ada penolakan dari pihak yang terkait dengan lingkungan hidup ya, karena dikhawatirkan akan mempercepat terjadinya proses deforestasi di Indonesia ya yang berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan hidup ya. Selain itu memang ada beberapa kontroversi yang dikeluhkan ya, yang diprotes, yang mendapat banyak tantangan ya, tentang outsource, kemudian ada tentang pengaturan cuti dan juga ada minimum wages ya. Jadi pemerintah juga sudah menyatakan bahwa regulasi yang telah disahkan kemarin ini sudah terdapat banyak perbaikan ya untuk terutama juga untuk provisi dari minimum wage atau UMR dan juga ada perbaikan dari sisi peraturan mengenai outsourcing ya. Jadi kita percaya bahwa regulasi ini seharusnya bisa mendorong realisasi investasi yang juga dapat menciptakan pertumbuhan investasi yang lebih sehat ya dan memberi kepastian hukum ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor ya sehingga memberikan kepastian hukum setelah adanya dinyatakannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa UU tersebut tidak konstitusi. Namun demikian memang kita melihat masih ada potensi ya bahwa undang-undang yang disahkan pada pekan lalu yang di 2023 ini itu masih mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak ya, berbagai elemen masyarakat ya. Ya, jadi kemarin sendiri sudah ada muncul rencana dari Partai Buruh ya untuk mengajukan ya, mungkin akan mengadakan demonstrasi dan juga akan mengajukan judicial review ya seperti yang diajukan sebelumnya ya ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi hal ini memang harus bisa menimbulkan ketidakpastian hukum untuk selanjutnya. Jadi memang ini harus diperhatikan secara lebih cermat ya oleh pemerintah dan juga DPR ya sehingga tidak akan mengganggu proses investasi di dalam negeri. Next, memang secara umum tingkat pertumbuhan ya investasi atau kalau dalam komponen PDB itu disebut sebagai pembentukan gross fixed capital formation ya.
pembentukan modal tetap bruto ya. Itu pertumbuhannya memang dalam beberapa tahun terakhir ya, terutama juga di tahun 2022 lalu ya. Itu tumbuhnya tidak terlalu tinggi ya, lebih rendah daripada yang kita perkirakan sebelumnya ya. Itu hanya tumbuh 3,9% di tahun 2022 ya. Padahal di sisi lain Kementerian Investasi atau BKPM itu menyebutkan ya, mempublikasikan bahwa realisasi investasi sepanjang tahun 2022 itu sangat tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan dengan target dari pemerintah, yaitu 1.200 triliun. Jadi realisasinya di tahun 2022 itu 1.207,2 triliun. Namun ini tidak terrealisasi, tidak tercermin di pertumbuhan komponen PDB, yaitu pembentukan modal tetap bruto yang hanya tumbuh di bawah 4%, sehingga kontribusinya terhadap total pertumbuhan ekonomi ini tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu signifikan ya. Kita memang berharap bahwa di tahun ini dengan realisasi investasi yang dicapai di tahun 2022 lalu seharusnya bisa tercermin atau uh, di bisa mendorong pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto ya, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini. Namun memang kalau kita lihat masih cukup banyak persoalan yang terjadi di lapangan ya. Investor masih mengeluhkan adanya tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah ya. Selain itu yang hal yang sangat krusial ya, sangat sensitif, yaitu mengenai sistem pengupahan ya, di baik di pusat maupun di daerah ya. Jadi memang menurut kami kepastian hukum sangat penting ya untuk mendorong investasi ya dalam jangka panjang ya, untuk menjaga daya saing Indonesia di dunia internasional ya. Kita lihat memang pemerintah masih harus terus secara berkala melakukan evaluasi secara periodik ya, uh, terutama memang untuk terkait dengan proses perizinan dan proses pengupahan dari buruh ya. Jadi ini sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan investasi yang sehat, yang berkualitas tinggi ya, dan juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Next, kita melihat ya bahwa outlook investasi di 2023 ini cukup menantang ya. Pemerintah sudah menetapkan target sebesar 1.400 triliun ya, dari target di 2022 yang sebesar 1.200 triliun. Mengingat memang risiko dari pertumbuhan ekonomi global itu cukup tinggi ya. Jadi kita lihat ada potensi terjadi resesi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga Inggris ya. Dan juga mungkin adanya kekhawatiran akan kondisi politik di dalam negeri ya, mengingat kita akan mengadakan pemilu di tahun 2024 ya. Meski menantang ya, kita perkirakan 1.400 masih achievable ya, dengan kondisi ekonomi di dalam negeri yang cukup stabil ya, inflasinya juga sudah cukup stabil. Kemudian juga Bank Indonesia juga kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunga lagi ya, bahkan mungkin ada kemungkinan menurunkan suku bunga di awal tahun 2024 mendatang. Sementara kalau kita lihat dari sektornya, mungkin untuk yang realisasi investasi akan banyak di sektor yang terkait dengan hilirisasi ya, seperti industri logam dasar, kemudian ada pertambangan ya, industri manufaktur pertambangan ya, dan juga transportasi. Dan next ya, langsung next saja. Yang terakhir kita lihat ya bahwa memang secara umum ekonomi domestik kemungkinan memang pertumbuhannya tidak akan setinggi di tahun 2022 lalu. Mungkin akan sedikit melambat, tapi masih akan tetap relatif tinggi ya, mencapai sekitar 4,9%. Nah, mudah-mudahan memang ada dorongan dari peningkatan pembentukan modal tetap bruto yang dihasilkan dari realisasi investasi di tahun 2022 lalu. Ya. Mungkin demikian dari saya, sementara kembali ke Mbak Reza. Terima kasih.